Shalom, selamat pagi. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama ya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu Yesus, kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kita mengucap syukur kalau kita hidup di zaman yang luar biasa, sehingga banyak lagu-lagu, pujian, nyanyian rohani yang biblical, yang alkitabiah, yang diciptakan tidak hanya diambil dari ayat firman Tuhan yang tertulis, tapi Tuhan pakai penciptanya itu untuk merenungkan 1-2 ayat, sehingga ayat-ayat tersebut berbicara, ya. Ayat-ayat itu menjadi rema, menjadi satu pengertian yang menguasai pemikiran orang yang menciptakan lagu tersebut. Lalu lagu itu dituangkan lewat melodi, ya, dan biasanya itu nyambung, ya, melodi dengan kata-kata. Kata-kata itu mengalir lewat nada-nada yang dinyanyikan, sehingga lagu tersebut menjadi lagu yang tidak hanya menyegarkan jiwa, ya. Kalau kita dengar satu melodi itu menghanyutkan jiwa kita, ya. Irama musik mungkin membuat kita bisa goyang-goyang, ya, kaki kita mengikuti drum misalnya, irama drum, tapi jiwa kita itu akan dipengaruhi oleh ini, ya, harmoni dari chord, ya, yang kita dengar.
Nah, juga tentunya ada melodi di situ, tapi kata-kata yang keluar itu sangat penting sekali ya. Karena ketika seorang sudah mendengar musik itu jiwanya seperti terbuka dan pesan yang disampaikan lewat lagu ya, lewat kata-kata itu masuk ya ke ada istilahnya masuk ke alam bawah sadar. Dan itu dalam banyak percobaan itu dibuktikan. Uh, Misalnya ada lagu yang kata-katanya itu mengandung pesan-pesan tertentu. Nah, ketika lagu itu berhasil membuka jiwa seseorang, maka pesan yang disampaikan lewat kata-kata dalam lagu tersebut akan masuk. Ya, masuk dan itu menjadi semacam pola pikir ya yang akan mengendalikan kita punya uh, tingkah laku. Sebagai contoh begini ya, bertahun-tahun yang lalu saya pernah baca satu artikel bagaimana ketika di supermarket misalnya, pemilik atau pengelola supermarket itu ingin supaya orang itu bisa betah lama-lama di sana, lihat kiri, lihat kanan, sampai akhirnya membeli barang-barang yang tadinya nggak direncanakan dibeli, akhirnya bisa dibeli ya karena muter-muter lama di supermarket tersebut. Nah, untuk itu diputar lagu-lagu yang iramanya memang membuat orang teduh, tenang, sehingga orang betah lama-lama di situ ya. Nah, sebaliknya kalau ingin supaya pengunjung itu segera keluar ya, jangan lama-lama di lokasi, misal di restoran. Di restoran yang penuh, saya dulu waktu SMA pernah dengan teman baik saya, kami suka makan di satu tempat ya, di Jakarta, di satu gang kecil, bakmi ayam. Itu kalau makan di situ kita ngantri ya. Ya, kita duduk, kita lihat aja nanti yang kosong mana baru kita duduk. Penuh sekali. Ya, sekarang juga penuh dan cabangnya juga banyak ya. Walaupun itu nggak diakui sebagai cabang yang asli. Tapi ya penuhnya udah beda ya. Kalau dulu mungkin karena cuma satu ya, itu luar biasa. Nah, di tempat seperti itu, kalau misalnya diinginkan supaya orang makan cepat ya, ya diputar musik yang iramanya itu cepat, membuat orang tergesa-gesa ya. Jadi musik itu penting sekali, pengaruhnya besar sekali. Nah, kalau udah musiknya benar, kata-katanya itu mesti biblical ya. Kalau kita mencomot satu ayat firman Tuhan tanpa pengertian yang benar, itu membahayakan ya. Membuat kita tuh bisa menjadi orang yang apatis. Ya, misalnya begini, pengertian bahwa Tuhan tuh Maha Kuasa. Kalau Tuhan mau bahwa Dia bisa lakukan segalanya. Apakah betul demikian ya? Benar, tapi cuma sebagian. Kenapa? Karena satu hal yang Tuhan itu tidak kendalikan adalah kehendak bebas manusia. Jadi kalau kita bilang Tuhan itu Maha Kuasa, kalau Dia mau pasti itu terjadi. Betul, tapi dibatasi oleh kehendak bebas manusia. Coba renungkan aja, ada ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Allah ingin supaya semua orang diselamatkan. Ya, itu firman Tuhan loh. Tuhan ingin supaya semua orang itu diselamatkan. Itu keinginan Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah semua diselamatkan? Ya, enggak. Ya, banyak orang yang tidak selamat menolak untuk diselamatkan. Banyak orang yang menolak untuk terima Yesus, satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya. Contoh paling simpel adalah ketika Yesus disalib, di situ ada penjahat di samping kiri, di samping kanan. Ya. Yang satu menyangkal Yesus, ya, bukan menyangkal aja, menghujat ya. Dia bilang, kau kan nabi kan, engkau kan Mesias, ayo selamatkan dirimu, ya, dan juga selamatkan kami. Tapi temannya yang satu lagi bilang, kamu nggak takut ya ngomong kayak begitu? Kita sedang menghadapi hukuman yang sama. Orang ini tidak bersalah seperti kita memang pantas terima hukuman ini, tapi orang ini nggak bersalah. Lalu dilanjutkan dengan satu permohonan, Yesus ingatlah akan aku
apabila engkau nanti datang sebagai raja. Dan detik-detik terakhir itu, sebelum 3 orang yang disalibkan ini meninggal, ya, Yesus berkata, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Ya. Nah, jadi kalau kita bilang Tuhan Maha Kuasa, apapun yang Dia mau bisa dilakukan, tapi kita lihat dua penjahat ini mempunyai respon yang berbeda dan Tuhan tidak paksakan. Jadi kalau orang-orang nanti ada yang di neraka tuh bukan soal orang berbuat jahat ya, jelas ya. Tapi sebenarnya karena orang-orang itu menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan. Tuhan tetap mengasihi mereka, tapi pilihan untuk menerima Tuhan itu ada pada kita masing-masing. 2 Petrus 3 ayat 9 ya. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, itu kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tapi kan faktanya banyak ya yang tidak bertobat. Ya. Jadi kita perlu hati-hati ya kalau kita mengutip satu ayat firman Tuhan. Contoh lain lagi, ini paling sering ya di kitab Ayub, suka dikutip ini. Bahkan kadang-kadang dibuat jadi satu kutipan yang sebagian dari ayat ini benar, tapi sebagian itu nggak tepat ya. Nah, kalau di medsos itu kalau ada berita sebagian benar ya, lalu sebagian itu diubah, maka itu dikatakan sebagai berita yang menyesatkan, itu hoax ya. Tapi kalau kita baca firman Tuhan, tentu kita harus lihat ya konteksnya apa, kita bisa membaca itu dengan pengertian yang benar ya. Contoh misalnya nih ya, di Ayub pasal 1 ya, ayat 21. Ketika Ayub mengalami malapetaka, ya, hartanya habis, anak-anaknya mati semua, apa yang dia bilang? Ayub 1 ayat 20 dan 21. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22 ini, nah ini ayat yang bagus ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kadang-kadang ayat 21 ini yang suka diambil, dipegang ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Nah, dari konteks ayat ini saja, kalau kita baca, apakah betul Tuhan yang mengambil? Kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, itu iblis yang mengambil. Iblis yang minta izin dari Tuhan, tentu ada alasannya. Tapi yang mengambil, yang melakukan malapetaka itu bukan Tuhan. Ya, tapi iblis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan semuanya itu karena Tuhan. Kalau di bisnis asuransi ada yang namanya istilahnya force major. Force major itu hal-hal yang di luar kendali manusia ya, kendali kita. Misalnya ada gempa bumi, ada banjir yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Ya. Itu force major. Nah, kadang-kadang diterjemahkan sebagai the acts of God ya, tindakan Tuhan, pekerjaan Tuhan, akibat Tuhan yang melakukannya ya. Nah, itu tanpa sadar membuat kita berpikir ya ini Tuhan semua yang kerjakan. Nah, kita perlu belajar bahwa bahkan orang seperti Ayub saja yang dikatakan di ayat 1 itu orang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tapi pengertian dia akan Tuhan itu tidak tepat ya. Ya. Sebenarnya Ayub itu hidup dalam ketakutan. Ya, dia berpikir Tuhan sewaktu-waktu bisa
mungkin mengambil sesuatu yang dia miliki, sehingga dia bilang itu di Ayub 3:25, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Lalu kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, pasal-pasal berikutnya, ya, Ayub itu banyak hal yang kita tidak bisa kutip begitu saja. Apalagi sebagian itu dikatakan oleh teman-temannya Ayub. Dan teman-temannya Ayub itu pada akhirnya Tuhan murka. Ya, kalau kita baca di Ayub 42 ayat 7, ya. Dikatakan firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Lalu di ayat 8 Tuhan bilang, baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Tapi di ayat sebelumnya, Ayub ini bilang, ya, dia katakan di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Jadi Ayub akhirnya mengakui bahwa selama ini pengenalan dia akan Tuhan itu cuma sebatas apa kata orang. Nah, ini harusnya jadi perhatian kita, ya. Sejauh mana kita kenal Tuhan? Apakah cuma karena kata orang saja? Ya. Kita awalnya memang pasti karena kata orang, tapi selanjutnya ya kita belajar, ya, untuk mengenal Tuhan lebih jauh. Memang ada orang-orang tertentu yang bertobatnya itu karena Tuhan yang bicara langsung, Tuhan berjumpa dengan dia, seperti Paulus misalnya. Tapi setidaknya selanjutnya, walaupun dia bilang orang-orang yang lain tuh nggak memberikan kontribusi buat aku, karena aku dapat Injil ini dari Tuhan langsung, tapi pada akhirnya Paulus mengakui pekerjaan Tuhan lewat orang-orang lain. Dan dia menganggap itu rekan dia dalam bekerja, melayani Tuhan. Bahkan Yohanes Markus yang dulunya ditolak sama dia, akhirnya dibilang bahwa Yohanes Markus ini layanannya penting bagi Paulus. Ya, jadi kita memang belajar kenal Tuhan itu karena Tuhan pakai banyak orang. Tapi selanjutnya kita sendiri mesti belajar, ya, kenal dia. Kita perlu membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Ya memang nggak sempurna, ya, tapi kehausan kita untuk kenal Tuhan itu sangat diperlukan, ya. Salah satu mazmur yang sering dikutip, ya, bagi sebagian gereja, ya, di gereja tempat saya berbakti ini setiap minggu dibacakan, Mazmur 91. Kita perlu ingat Mazmur 91 ini bukan satu mantra yang bisa diucapkan oleh siapa aja. Tapi kita perlu sadar bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin janji-janji yang Tuhan berikan dalam Mazmur ini terjadi. Salah satunya adalah di ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, itu perlu kita ingat, ya. Karena dikatakan he who dwells in the secret place. Artinya orang yang habitnya ini tinggal, berdiam dalam secret place. Secret place itu tempat yang rahasia. Tempat yang hanya Tuhan dan kita yang tahu, ya. Nah, itu menunjukkan hubungan pribadi, ya. Kenali Tuhan, ya. Belajar kenal Tuhan, nyanyikan lagu-lagu yang biblical, yang alkitabiah, yang kita semakin kenal Tuhan lewat lagu-lagu tersebut. Mau nggak mau kita harus belajar, ya. Day by day kita semakin kenal Tuhan, maka kita akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kita akan makin kenal yang disebut secret place itu apa. Lalu kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa dialah Tuhan perlindungan kita. Dan janjinya ya dan amin.
Amin.